guys. Dan dalam satu malam gue buat video. Gak tahu ya videonya ini mau diposting kapan, yang pasti gue nggak tahu, tiba-tiba gue pengen buat konten malam ini, dan yaudah taping aja. Walaupun juga kalau gue nggak ngedit panjang sih, aku hanya nambahin bumpernya doang, itu udah selesai. Oke, malam ini gue pengen share ya. Tau nggak kalau gue lagi taping ini jam 12 malam? Ya mungkin biasa ya bagi teman-teman yang biasa. Kalau gue sih nggak biasa, jam segini masih mata udah ngantuk. Oke. Kali ini gue pengen cerita tentang pengalaman unik gue selama gue bekerja. Sekali lagi ini selama gue bekerja ya, jadi nggak menyentuh di satu jabatan yang di satu perusahaan yang sama, karena ada beberapa, gue ada pengalaman kerja udah sekitaran 7 tahun ya. Jadi dari beberapa pengalaman kerja ini ada beberapa hal unik yang pernah gue hadapin, dan kali ini gue cerita tentang horor. Yes, pengalaman horor yang pernah gue rasakan selama gue bekerja ya. Jadi sekali lagi ya, gue bilang ini nggak menyangkut satu perusahaan aja, ada beberapa perusahaan yang pernah gue bekerja ya. Ya begitu deh. Oke, yang pertama, pengalaman horor yang pernah gue temuin adalah ketika gue pertama kerja, kalau nggak salah itu di salah satu perusahaan, dan gue di situ sebagai HRJA, dimana kerjaan gue itu memastikan semua kebutuhan perlengkapan rumah tangga dari sebuah perusahaan itu terpenuhi. Dan di perusahaan tersebut ada gudang, yang gudang itu tempat penyimpanan cetakan ya, cetakan gambarnya kayak formulir gitu ya. Jadi gudang itu adalah dulunya bekas tangga, dan tangga bagian atas dan bawahnya ditutup. Jadi paling atas sama bagian bawah ditutup, jadi hanya bisa diakses dari paling bawah. Jadi kalau kita naik terus itu sampai di atas sih, cuman ketutupan sama saya nggak tahu ditutup sama apa, cuman itu adalah tangga gue tahu. Dan kalau kita ngambil barang, ngambil berkas, kita harus ke situ sih biasanya, karena di situ udah numpuk lumayan banyak sih, karena ada berkas-berkas yang udah nggak kepake kayaknya, itu masih ada di situ sih. Udah bukan nggak zamannya sih, kayaknya udah formatnya udah berbeda, masih ada di situ. Dan kisah unik gue di tempat itu adalah itu untuk pertama kali gue masuk ke ruangan itu. Selama ini gue nggak pernah masuk, karena sebelum di situ gue sempat cuma jadi data entry doang, cuma input aja. Dan ketika gue berada di jabatan itu, mau tidak mau kan harus masuk untuk mengecek apa aja yang perlu gue minta, apa aja yang perlu gue cetak, mengingat jangan sampai kehabisan stok. Itu kan gue takut jangan kehabisan stok, jadi gue mau tidak mau harus masuk untuk ngelihat. Dan betapa kagetnya gue ketika gue masuk, teman-teman ya, itu nggak ada penerangan sama sekali, jadi gelap, 100% gelap. Dan ya 100% gelap, gelap banget. Jadi bahasanya bermodalkan handphone, masang blitznya ya, pencahayaannya untuk bisa menjadi center bagi kita untuk ada di situ gitu. Dan mau tidak mau kan, karena gue harus ngitung, gue harus naik dong ke atas, ke tempat-tempat di mana berkas itu ada. Dan berkas itu udah tersusun lumayan tinggi banget, dan gue harus naik. Ini gue usaha untuk naik sampai di atas, naik, dan gue mulai hitung dong. Dan gue nggak sendiri sih, ada bareng teman gue yang ada di bawah yang dengerin gue bilang ini cuma segini. Singkat cerita, lagi gue ngitung,
ya sok berani aja sih waktu itu ya. Masih berani-berani aja. Gue setelah sambil gue ngitung, gue nyadar ada yang lagi memperhatikan gue, dan gue pengen tahu itu dari mana sih yang memperhatikan gue segitunya banget gitu, siapa sih gitu kan. Jadi gue nyari dan ketemu dia lagi memperhatiin gue dari atas, dan jujur itu gue shock, kaget ya dong, kaget banget. Kenapa kaget banget? Karena ya kalau untuk ngelihat kayak gini gue sering sih, karena mungkin Tuhan ngizinin aku kayak indigo gitu, jadi bisa ngelihat. Cuman walaupun bisa ngelihat dan sering ngelihat juga, kalau tiba-tiba ngelihat di munculnya wajah gue itu kan juga masih kaget dong. Tapi ya sebisa mungkin gue nggak teriak, cuman gue hampir jatuh karena itu ada disusunin gambarannya. Coba teman-teman bayangin aja, teman-teman berada di susunan kertas yang masih dipak rem gitu ya, disusun nggak pakai dusnya tapi disusun kurang lebih ada 12-13 susunan, dan gue duduk di situ loh, dan kan refleks kaget ya, jadi goyang, gue hampir jatuh. Dan teman-teman teman gue merasa aneh karena ada beberapa berkas yang tersusun jatuh. Kenapa gue bilang nggak apa-apa, gue cuma kaget aja. Ya gue sih di situ bohong, gue bilang gue kaget tikus aja gitu kan. Gue nggak mau, karena kan jangan sampai teman gue malah takut, dia udah nggak mau berani ambil berkas lagi di situ. Singkat cerita, pikirnya udah selesai ya. Ya udahlah, kalau ketiga ambil barang gue ngeliat, ya udah gue acuh aja sih, siapa gue gitu kan, gue merasa kayak gitu. Satu kali waktu itu bukan gue yang ngambil, tapi ada temanku yang ngambil, dan ada yang ikut. Jadi ada yang minta berkas ikut masuk juga, karena ngambil itu cukup banyak sih, karena waktu itu ngambilnya sekitaran 10 rem. Nah, dia juga ikut masuk kan. Pas dia masuk, tiba-tiba teriak, heboh kan, karena kan gudang itu kan tangga ya, jadi kan nyambung ke beberapa bagian, dia nyambung sampai lantai 3 dari kantor itu. Jadi ketika dia teriak, orang di setiap lantai itu pasti bisa dengar dong, iya kan. Dan teriakan dia itu menghebohkan banyak orang, karena bertepatan dia teriak itu masih benar-benar rame, masih banyak orang, masih kantor itu masih rame-ramenya, banyak karyawan juga yang hadir. Itu kan biasanya kalau sudah udah sunyi kan, karena udah pada keluar tugas, udah keluar kerja gitu kan, jadi kan ada yang kerja lapangan. Dan dia teriak, bayangin itu berteriak, dan nggak hanya teriak loh guys, dia bisa sampai pingsan, dan kayak kayak kemasukan setan gitu. Dia sempat nggak sadarkan diri. Waktu dia sadarkan diri sih 2 kali dia jatuh. 2 kali dia bangun. Ya sih dia nggak ngaku kalau itu dirinya, mengaku orang lain gitu, mengaku orang yang ada di dalam situ sih. Cuman ya suaranya berubah guys, jadi kayak wow banget. Tapi karena gue udah tahu, gue udah cuma santai aja. Cuman yang lain kan panik dong tentunya, karena di ruangan, di tempat pintu masuk ke gudang tersebut atau tangga itu, ya rata-rata cewek semua yang ada di situ gitu kan, rata-rata cewek semua yang ada di situ. Jadi kayak shock lah bagi teman-teman, karena ada yang kayak kondisi kayak gitu ya. Jadi dari kejadian itu akhirnya tempat tersebut dipasangin lampu. Ya dipasangin lampu cukup terang banget. Sampai gua keluar sih masih ada sih, masih digunain. Cuman ya sekarang serta saya lihat sih mereka udah pindah kantor. Semoga mereka punya gudang lebih baik dibanding gudang yang kemarin ya, karena kasihan juga kalau di gudang yang sama. Kalau yang orang-orang yang nggak kuat kayak ya yang kemarin, ya teriak lagi. Dan ya kan kalau kayak gitu kan ketahuan banget orang itu nggak siap ya.
ya bisa diperdaya sama yang itu, sama pelaku itu sih menurut gua sih. Karena gua nggak tahu ya, gua nggak mendalami ilmu kayak gitu kan. Juga nggak tahu pasti, cuman ya karena gua cuman bisa ngelihat doang gitu deh. Memang dari pertama gue masuk di kantor tersebut, bahkan sambil gue ngetes waktu pertama banget ya, gue punya cerita waktu gue masuk di situ ya. Itu kan psikotes loh guys. Ini pertama, banyak sih kisahnya di kantor itu. Gue psikotes. Psikotes itu ada beberapa, bukan cuma gue sendiri, ada beberapa orang yang lagi psikotes. Tiba-tiba ada yang ngeliatin gue hidung dari pojokan. Gue bilang, aduh nggak bener nih. Cuman udahlah, gue coba berani. Gue bukan coba berani sebenarnya, gue coba untuk tetap konsen, karena ya psikotes waktu itu hitung-hitungan loh, yang dari atas ke bawah ya. Setelah gue selesai sekolah, gue baru tahu namanya adalah public hosting, ya kan. Gue lagi ngetes public hosting dan lagi berjuang menghitung, tapi gue terganggu fokusnya dengan ada yang sampai nengok kayak gitu, ngeliatin gue gitu sumpah. Dan jujur ya gue juga risih, karena kondisinya apa, karena jangan dipikir gue aneh kan, ngebas padahal nggak ada something, jadi gue biarin aja deh nggak gitu. Cuman agak risih juga gue, bahkan kayak ada bukan sentuhan sih, kayak ada kan rambutnya itu panjang ya, itu udah menggerai dan kayaknya mengganggu gue nulis sampai kayak gitu banget sih gue ngerasa ya. Nah dari kondisi itu pas gue diterima ya, gue udah bilang ya lokasinya itu kayaknya agak lumayan horor ya, agak lumayan nyeremin, cuman ya bisa lah, nggak apa-apa. Dan bukan cuma itu sih, berkali-kali juga kayak closing ya. Kalau closing kan kita harus sampai larut malam ya, sampai semua transaksi selesai terinput baru bisa pulang. Dan kalau pada waktu closing, ketika gue harus naik ke atas, naik ke lantai 2 untuk menghitung berapa orang yang akan lembur, karena kan biasanya kita beli makan, sering tuh ngelihat udah ada aja yang makan angkring di motor, bukan di motor sih, di kursi, di sebagainya. Jadi udah banyak kayak gitu. Seram, kalau mau bilang seram sih enggak, gue nggak merasa itu seram ya, tapi gue merasa risih doang. Kenapa gue bilang risih, karena kan capek dong ngeliat kayak gitu mulu. Kebayang nggak kayak cerita Danau gitu ya? Gue sih nggak kebayang gue bisa sampai untuk komunikasi. Gue belum pernah ada kontak sampai segitunya. Kalau untuk hanya kontak ngeliat, ngerasain kalau tiba-tiba ada rambut dan sebagainya itu pernah, tapi kalau untuk kontak yang lebih ke ngomong, ke komunikasi itu enggak. Semoga jangan, nggak siap, bukan nggak siap sih, males ngeladenin ya. Terus kalau yang kayak Danur gitu gimana ya? Itu dari kantor gua yang pertama. Dari sekian banyak cerita, nanti ada cerita lain lagi. Jadi kayak mungkin karena memang di semua tempat ada penunggunya kayaknya deh, atau gimana, gue juga bingung. Cuman hampir semua kantor yang gue tempati sampai saat ini tuh kata-kata ada yang kayak gitu. Nah, dan dari segala macam bentuk loh guys, jadi bukan cuma bentuk yang aneh, bahkan sampai bentuk-bentuk yang gue bilang nggak lazim banget sih, kayak binatang. Bentuknya bener, kok bilang nggak bentuk ya, gimana ya menjelasinnya. Bahkan ya kayak teman-teman ngelihat film-film gitu yang mukanya jelek banget, ada mulutnya gede banget, ada yang kakinya panjang banget, nggak sampai wajahnya nggak bisa kelihatan, ada yang pendek banget, ada yang badannya kayak ular dan sebagainya. Itu banyak banget tuh bentuknya ya. Gue udah ngeliat juga beberapa kali ya. Dari sekian cerita, dari cerita tentang apa ya, cerita tentang kondisi yang pernah gue alamin waktu itu. Oke, nunggu di part berikutnya, karena gue pengen cerita lanjutin, karena kayaknya gue harus cerita nggak boleh malam.
Gue harus buat video ini siang. Kenapa? Karena gue merasa ada yang aneh ketika gue cerita kayak gini. Mereka tahu kalau gue cerita ya. Kan gue mulai parno. Oke guys, sekian dari gue. See you dan sampai jumpa.